Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011182530015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program UTS yang pertama, yaitu mengecek segitiga Pitagoras. Baiklah, saya bermulai membaca pada algoritma dan deskripsi program tersebut. Program dimulai dengan mendeklarasikan tiga variabel bertipe integer, yaitu A, B, dan C, untuk menyimpan panjang sisi-sisi segitiga yang diinput oleh pengguna. Kemudian program meminta pengguna untuk memasukkan nilai A, B, dan C melalui input keyboard. Setelah nilai diterima, program akan memeriksa apakah ketiga bilangan tersebut memenuhi teorema Pitagoras, yaitu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2, atau disebut A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Lalu yang kedua, A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Dan yang ketiga, B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Jika salah satu kondisi tersebut terpenuhi, maka segitiga tersebut adalah segitiga Pitagoras. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka segitiga tersebut bukan segitiga Pitagoras. Hasil pengecekan kemudian ditampilkan ke layar, lalu program selesai. Selanjutnya saya akan membaca pada penjelasan program tersebut. Lalu yang pertama itu memulaikan program. Lalu yang kedua akan mendeklarasikan variabel A, B, dan C bertipe integer. Lalu selanjutnya input nilai A, B, dan C dari pengguna tersebut. Lalu yang keempat, hitung apakah memenuhi kondisi Pitagoras. Jika memenuhi, maka akan melakukan proses if, yaitu jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau A kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat, atau B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Lalu maka tampilkan Pitagoras jika ini bisa dihasilkan. Jika tidak, maka tampilkan bukan Pitagoras. Lalu program selesai. Nah, kita akan lanjut mulai menjelaskan pada program C++ di aplikasi code blocknya. Nah, ini adalah program dari saya. Oke, selanjutnya include IOStream ini untuk memanggil library IOStream agar bisa menggunakan input dan output. Lalu using namespace std ini supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Selanjutnya in main berfungsi untuk itu fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Selanjutnya integer A, B, C, yaitu deklarasi variabel untuk menyimpan sisi segitiga. Selanjutnya cin A, B, dan C untuk menerima input dari pengguna tersebut. Lalu mengecek apakah memenuhi teorema Pitagoras. Ini if ini untuk mengecek jika A dikali A atau A kuadrat ditambah B kuadrat membandingkan C kuadrat atau sama dengan C kuadrat. Jika benar, maka cetak Pitagoras. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat adalah B kuadrat, atau B kuadrat ditambah C kuadrat adalah A kuadrat, maka jika memenuhi maka cetak Pitagoras. Jika tidak memenuhi syaratnya, maka cetak bukan Pitagoras. Saya akan melakukan build and running tersebut. Kita akan menginput yang pertama yaitu 3, 4, dan 5. Nah, hasilnya itu Pitagoras. Dan kita akan melakukan input yang kedua yaitu 3, 3, 3. Nah, jawabannya itu bukan Pitagoras. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada flowchart tersebut. Dalam flowchart tersebut kita bermulai menggunakan oval, yaitu mulai kata start. Setelah itu melakukan pada input A, B, dan C. Jika sudah selesai, maka kita akan melakukan if atau jika A kuadrat ditambah B kuadrat adalah C kuadrat, atau A kuadrat ditambah
C kuadrat adalah B kuadrat, atau B kuadrat ditambah C kuadrat adalah A kuadrat. Jika dia true, maka Pitagoras. Jika dia false, akan cetak bukan Pitagoras. Lalu selanjutnya kita selesai program tersebut. Selanjutnya aku akan membaca pada pseudocode tersebut, yaitu var atau variabel pada A, B, dan C pada integer. Ini untuk mendeklarasikan variabel. Lalu begin untuk memulaikan program tersebut. Lalu read A, B, dan read C itu adalah menginput program tersebut. Nah, bagian sini untuk mengecek jika A kuadrat begitu untuk melakukan mencetak pada Pitagoras atau tidak bukan Pitagoras. Nah, jika dia memenuhi syarat ini, maka cetak Pitagoras. Jika tidak memenuhi, maka akan melakukan bukan Pitagoras. Selanjutnya melakukan AND pada if tersebut. Lalu program selesai. Nah, pada penjelasan running tersebut, yaitu yang contoh pertama tadi kan, yaitu 3, 4, dan 5. Maka proses tersebut yaitu 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 16 sama dengan 25. Maka 5 pangkat 5 kuadrat sama dengan 25 itu karena 25 adalah 25. Maksudnya tuh 25 tuh sama seperti 25, maka memenuhi rumus Pitagoras. Selanjutnya outputnya tersebut Pitagoras dan seperti ini. Terusnya yang contoh kedua tadi yaitu input A sama dengan 3, B sama dengan 3, maka C sama dengan 3. Prosesnya tersebut 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 9 sama dengan 18. Maka 3 kuadrat sama dengan 9. Karena 18 membandingkan atau sama dengan tidak sama dengan 9, maka tidak memenuhi rumus Pitagoras. Sama seperti yang tadi itu ini 25 sama dengan 25, maka memenuhi rumus Pitagoras. Nah, maka dia akan melakukan output pada bukan Pitagoras. Dan seperti ini contohnya. Dan ini sesuatu program yang saya jelaskan tadi. Demikian penjelasan mengenai program saya. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkait materi ini, bisa menghubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.